Setelah kita mempelajari identitas trigonometri, kita masuk pada sudut-sudut berelasi, di mana dalam satu lingkaran itu ada 4 kuadran. 0 sampai 90 derajat itu adalah kuadran pertama. Dengan X-nya positif, Y positif, R positif. Sehingga kita memperoleh sin, sinus, kosinus, dan tangens itu positif. Kuadran kedua, itu antara 90 sampai 180 derajat. Di mana pada posisi ini, X-nya negatif karena berada sebelah kiri. Y-nya positif karena masih di atas. Jari-jari itu selalu positif. Itu yang kita pelajari di identitas trigonometri. Sehingga kita dapatkan sinusnya positif, yang lain negatif, cosinus dan tangens. Sedangkan antara 180 sampai 270 derajat itu adalah kuadran ketiga. Dengan X dan Y-nya negatif, sedangkan R-nya positif. Sehingga kita memperoleh tanda untuk sin dan cos itu negatif, sedangkan untuk tangens itu positif. Kuadran keempat itu antara 270 sampai 360 derajat. Dengan Y-nya negatif, X positif dan R positif. X-nya ke sebelah kanan, makanya positif. Sehingga nilai perbandingan trigonometri yang kita dapatkan, sinus bertanda negatif, cosinus bertanda positif, dan tangens negatif. Kita lihat, pada posisi 0 derajat itu sama dengan 360 derajat posisinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 0 derajat itu setara dengan 360 derajat untuk trigonometri. Nah, dalam satu segitiga siku-siku, ABC di mana siku-sikunya adalah C, nah, yang lalu kita sudah tahu bahwa di depan sudut A itu adalah A, ini depan sudut A, depan siku-siku itu adalah sisi miring, dan ini adalah samping. Oke? Sehingga kita dapatkan sinus A itu A per C, cos A itu B per C, tangens A itu C A per B, karena depan per samping, kosekan A C per A, kebalikan dari sin A. Kosekan ada A itu adalah kebalikan sin A, kalau jadi sin A A per C, maka kosekannya itu adalah C per A. Sekan A kebalikan dari cos A, kalau cos A B per C, maka sekan A C per B. Kotangens A B per A, kebalikan dari tangens A. Nah, di dalam satu segitiga siku-siku, jumlah sudut-sudutnya 180 derajat. Karena sudut C ini sudah 90 derajat, maka A tambah B 90. Jadi dapat disimpulkan bahwa B itu adalah 90 kurang A. Jadi kalau saya mau mencari sinus B, berarti sinus 90 kurang A. Sinus 90 kurang A itu adalah B per C. Karena di depan B per sisi miring. Berikutnya, cos 90 kurang A. A per C. Berarti ini sama dengan cos B. Berarti sampingnya B itu adalah A. Sisi miringnya adalah C. Tangen 90 kurang A. Berarti sama dengan tangen B. Di depan bagi samping. Kosekan 90 kurang A. Kebalikan dari sin 90 kurang A. Berarti kalau sin 90 kurang A B per C, maka kosekan 90 kurang A itu adalah C per B. Sekan 90 kurang A, cos itu A per C, kalau cos 90 kurang A per C, maka sekan 90 kurang A itu adalah kebalikannya. Itu adalah C per B. Kotangen 90 kurang A, kalau tangen 90 kurang A itu B per A, maka kotangen itu adalah kebalikannya. Itu A per B. Oke? Sehingga dari hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cos A itu sama dengan sin 90 kurang A, karena sama-sama B per C. Iya kan? Lantas, sin A ternyata sama dengan cos 90 kurang A, karena hasilnya sama, A per C. Tangens A sama dengan kotangen 90 kurang A, sama-sama A per B. Kotangens A sama dengan tangens 90 kurang A, sama-sama hasilnya B per A. Kosekan A
sama dengan sekant 90 kurang A, sama-sama C per A. Sekant A sama dengan kosekant 90 kurang A, sama-sama C per B. Sehingga untuk kuadran pertama, kita bisa menyimpulkan sin 90 kurang A itu adalah cos A. Cos 90 kurang A sama dengan sinus A. Tangen 90 kurang A sama dengan kotangens A. Kosekant 90 kurang A itu adalah sekant A. Sekant 90 kurang A itu adalah kosekant A. Kotangens 90 kurang A itu adalah tangens A. Ini untuk kuadran pertama. Kuadran berikutnya, nah ini. Sin 90 tambah A, berarti dia berada pada kuadran kedua. Dia berada pada kuadran kedua. Berarti kuadran kedua sin positif, maka hasilnya juga harus positif. Sin 90 tambah A sama dengan cos A. Cos 90 tambah A, kuadran kedua, cos negatif. Maka dia harus negatif. Tangens A, tangens kuadran kedua, negatif. Maka dia juga harus minus kotangens A. Kosekant 90 tambah A, itu sekant A. Karena sin adalah kebalikan dari kosekant. Maka tandanya sama, hanya hasilnya terbalik. Nah, sekant sama tandanya dengan cos. Maka tandanya sama-sama minus. Kotangens berarti sama dengan tangens, hasilnya minus. Ini untuk kuadran kedua. Apa kuadran kedua cuma ini saja? Kan kuadran kedua itu 90 sampai 180. Berarti dia bisa 90 tambah alfa dan bisa 180 kurang alfa. Jadi, sin 180 kurang A itu adalah sin A. Kuadran pertama. Kuadran kedua, maaf. Cos 180 kurang A min cos A, karena cos itu negatif. Tangens 180 kurang A itu adalah min tangens A. Nah, demikian pula ini, kosekan 180 kurang A sama dengan kosekan A, karena tandanya harus sama. Dan sin sama-sama plus. Sekan tandanya harus sama dengan cos. Min sekan A. Kotangens sama dengan tangens. Nah, ini dua adalah kuadran kedua. Karena kuadran kedua berada antara 90 sampai 180. Sehingga kuadran kedua itu adalah 90 tambah A dan 180 kurang A. Dengan syarat bahwa A itu adalah kuadran pertama. Kuadran pertama artinya nilainya antara 0 sampai 90. Oke? Wah, banyak yang bertanya bagaimana caranya. Kita lihat ya. Kalau sin 180 kurang A, itu artinya sin 90 ditambah 90 kurang A. Karena 180 adalah 90 tambah 90. Nah, tadi kita sudah dapatkan. Kalau sin 90 tambah A itu adalah cos A. Nah, jadi sin 90 ini jadi dia tinggal 90 kurang A. Jadi sin 180 kurang A sama dengan cos 90 kurang A. Cos 90 kurang A kita dapatkan sin A. Jadi sin 180 kurang A sama dengan sin A. Kalau yang cos 180 kurang A sama. Nah, sehingga nanti yang warna merah ini, tinggal yang warna merah ini, seperti tadi di atas, 90 kurang A, tinggal 90 kurang A. Dan rumus yang sudah kita peroleh tadi, sin 90 tambah 90 kurang A, menjadi cos. Ya. Ini juga cos, kuadran kedua, menjadi min sin, karena 90 tambah itu kuadran kedua. 180 kurang, itu kuadran pertama. Nah, jadi sin 90 kurang A itu adalah cos A. Jadi
Ini untuk bentuk kuadran kedua. Demikian pula untuk kuadran-kuadran selanjutnya. Jadi ada 4 kuadran. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bentuknya keempat kuadran itu. Sehingga dalam mengerjakan, menghitung trigonometri perbandingan trigonometri satu segitiga, kita bisa selesaikan. Oke? Nah, kuadran ketiga dengan cara yang sama, kita bisa melihat pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah 180 sampai 270 derajat. Sehingga yang ada 180 tambah alfa tambah A. Kuadran ketiga yang positif adalah tangans. Maka tangansnya positif, yang lain minus. Nah, jadi cuma tangans yang positif. Kalau sin negatif, maka kosekan juga negatif. Cos negatif, sekan juga negatif. Oke? Nah, ini kuadran ketiga untuk 180 tambah A. Seperti kuadran kedua, yang antara 90 sampai 180, kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Berarti 180 tambah A dan 270 kurang A. Jadi kita selalu memperhatikan di bentuk awalnya. Sin 270 kurang A. Sin 270 kurang A berada kuadran ketiga. Sin berada kuadran ketiga berarti minus. Hanya tangens yang positif. Oke, jadi untuk membuktikannya boleh menggunakan cara yang tadi. Jadi kita uraikan menjadi 90, 90, 90. Ya, ini adalah bentuk pada kuadran ketiga. Nah, lantas kalau kuadran keempat kan 270 sampai 360. Oke, kita lihat. Kuadran keempat. 270 sampai 360. Berarti 270 tambah A. 270 tambah A. Nah, kuadran keempat. Yang positif hanya cos. Sin dan tangens negatif. Yang positif hanya cos. Sin dan tangens negatif. Nah, ini 270 tambah A. Ini sin 360 kurang A. Karena di antara 270 sampai 360. 360 tambah kurang A. Tadi kita lihat bahwa ternyata 0 itu setara dengan 360. Sehingga kalau 360 saya ganti jadi 0, dia itu menjadi 0 kurang A. 0 kurang A, min A. Oke? Nah, jadi di kuadran keempat hanya cos yang positif. Sin dan tangens negatif. Dan semua nilai kebalikannya itu tandanya menurut kebalikannya. Oke? Ini bentuk kuadran keempat. Dari sudut-sudut berelasi itu, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk N bernilai genap, pada sin N dikali 90 tambah kurang A, maka fungsinya tidak berubah. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tangens tetap tangens. Kosekan tetap kosekan. Sekan tetap sekan. Dan kotangens tetap kotangens. Jadi untuk N-nya bernilai genap, fungsinya tidak berubah. Kalau N-nya bernilai ganjil, maka sin berubah menjadi cos. Jadi N-nya ini 1, 3. Jadi tadi 1 kali 90, 90. 90 plus minus. Bisa berubah fungsinya. Sin menjadi cos. Tapi kalau 2 kali 90, sin tetap sin. Cos tetap cos. Cos berubah menjadi sin. Fungsi dari tangens berubah menjadi fungsi kotangens.
Fungsi kosekant berubah menjadi fungsi sekant. Sekant menjadi kosekant. Dan kotangens menjadi tangens. Oke? Jadi untuk N bernilai genap, fungsinya tetap. Untuk N bernilai ganjil, fungsinya berubah. Oke? Dengan ketentuan bahwa tanda plus dan minus bergantung pada kuadrannya. Untuk kuadran pertama semuanya positif. Untuk kuadran kedua hanya sin yang positif. Untuk kuadran ketiga hanya tangens yang positif. Dan untuk kuadran keempat hanya cos yang positif. Nah, nilai kebalikannya itu mengikuti tanda dari kebalikannya. Oke? Kita lihat contoh. Yang pertama, sederhanakan sin 225 kurang kosekant 135 tambah tangens 315 per cos 45 sekant 315 tambah kotangens 225. Nah, 135 itu kita dapatkan dari 180 kurang 45. Dia berada pada kuadran kedua. 225 itu 180 tambah 45 berada pada kuadran ketiga. 315 itu 360 kurang 45 berada pada kuadran keempat. Jadi, penentuan kuadran ini untuk menentukan tandanya itu plus atau minus. Sedangkan dia menggunakan 180 dan 360, berarti nilai genap saya kalikan dengan 90. Artinya tandanya tidak berubah. Fungsinya tidak berubah. Maaf, berarti fungsinya tidak berubah. Karena 180 itu adalah 2 kali 90, 360 adalah 4 kali 90. Itu adalah nilai genap. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi, sin 45, sin 225. 225 berada pada kuadran ketiga. Maka pada sin itu bernilai negatif, karena yang positif hanya tangens. Min kosekant 135. 135 kuadran kedua. Nah, kosekant mengikuti tanda sin karena kebalikannya. Tambah min tangens 45. Karena 315 kuadran keempat. Tangens negatif, yang positif hanya cos. Fungsi di bawahnya, penyebutnya. 315 kuadran keempat. Sekant itu kebalikan dari cos. Jadi tandanya harus sama dengan cos. Kotangens 225, kuadran ketiga, dia positif. Berarti dia itu adalah kotangens 45. Jadi kita semua berpatokan pada kuadran pertama, nilai dari 45. Oke? Nah, sehingga kita dapatkan min sin 45 itu min 1/2 akar 2, min kosekant 45 itu min akar 2, min tangens 45 itu min 1, cos 45 1/2 akar 2, sekant 45 akar 2, kotangens 45 plus 1. Ternyata semua nilainya sama, hanya tandanya bagian pembilang semua adalah minus dan bagian penyebut adalah plus, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah min 1. Oke? Kita lihat contoh kedua. Bila sin 15 derajat situ sama dengan A. Nyatakan dalam A, dari sin 105 tambah cos 165 kurang tangens 75 per kosekant 345 kurang sekant 255 tambah kotangens 285. Nah, kita lihat. Sin 105 tambah cos 165 kurang tangens 75 per kosekant 345 kurang sekant 255 tambah kotangens 285. Kita bisa mengubah bentuknya menjadi 105 ini adalah 90 tambah 15. Jadi, saya menggunakan 15 dan kelipatan 90. Oke? Kelipatan 90. Berarti 105 itu adalah 90 tambah 15. 91 kali 90 ganjil. Oke? Nanti kita lihat ya. Saya memperlihatkan dulu perubahan-perubahannya. 165 itu adalah 180 kurang 15. 75 itu adalah 90 kurang 15.
345, 360 kurang 15. 255, 270 kurang 15. 285, 270 tambah 15. Jadi, saya memperoleh sin. Karena 1 kali 90, 1 itu ganjil, maka sin berubah menjadi cos. Ini berada kuadran kedua. Nilainya positif. Cos, kuadran kedua. 2 kali 90, genap. Cos, tetap cos. Berada pada kuadran kedua, dia negatif. Karena yang positif cuma sin. Ya. Min, tangan 90 kurang 15. Ini kuadran pertama. Kuadran pertama berarti tandanya tidak berubah. Tapi fungsinya karena dia 1 kali 90, 1 itu ganjil, maka tangan berubah menjadi kotangan. Nah, berikutnya 360 kurang 15. Kuadran keempat. Kosekon mengikuti tanda dari sin karena kebalikannya, berarti dia minus. 360 itu 4 kali 90. 4 adalah bilangan genap. Maka kosekon tetap kosekon. Sudah itu. 270 kurang 15. 270 ada itu 3 kali 90. 3 kali 90 ganjil. Jadi, dia berubah tanda. Berubah fungsi. Maaf, berubah fungsi. Sekon menjadi kosekon. Tapi karena dia berada di kuadran ketiga, maka tandanya minus. Minus kali minus menjadi plus. Untuk kotangens 270 tambah 15. Ini kuadran keempat. Kotangens tandanya minus. Karena mengikuti tanda tangan. 3 kali 90, 3 ganjil. Maka kotangens berubah menjadi tangan. Cos kurang cos. Ya, 0. Min kosekon tambah kosekon. Min kosekon 15 tambah kosekon 15. 0 juga. Sehingga tinggal min kotangens 15 per min tangens 15. Min habis, min bagi min, dia plus. Tangens itu adalah seper kotangens. Jadi, dia menjadi kotangens kuadrat 15. Nah, dalam satu segitiga siku-siku, soalnya itu adalah 15 derajat. Sin 15 sama dengan A, berarti depannya A. A itu adalah A per 1, maka miringnya itu 1. Menggunakan Pitagoras, kita dapatkan akar 1 kurang A kuadrat. Kotangens A, depan per samping. A per akar 1 kurang A kuadrat. Kotangens itu kebalikannya, berarti akar 1 kurang A kuadrat per A. Jadi kotangens kuadrat 15 itu akar 1 kurang A kuadrat per A, saya pangkat 2, karena ada pangkat 2-nya. Berarti hasilnya adalah 1 kurang A kuadrat dibagi A kuadrat. Jadi selain kita menentukan nilai N-nya itu ganjil genap, untuk setelah kita kalikan dengan 90, kita juga harus tahu dia berada kuadran berapa. Karena kita mau tahu tandanya plus atau minus. Sedangkan N ganjil genap untuk menentukan apakah fungsinya berubah atau fungsinya tetap. Ya. Selanjutnya, saya akan masuk ke contoh nomor 3. Contoh ketiga. Bila sin A sama dengan 2 per 3, hitunglah sin 90 tambah A ditambah kotangens 180 tambah A per sekon 270 kurang A dikurangi tangens min A. Jadi, 90 adalah 1 kali 90. 1 itu adalah ganjil. Kalau ganjil berarti sin berubah menjadi cos. Sedangkan dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu sin positif. Berarti di sini bernilai positif. Kotangens 180 tambah A. 180 itu 2 kali 90. 2 itu adalah genap. Genap artinya kotangens tetap kotangens. Berada di kuadran ketiga, kotangens mengikuti
tanda untuk tangens. Kuadran ketiga, tangens positif. Berarti tandanya positif. Selanjutnya, secant 270 kurang A. 270 adalah 3 kali 90. 3 itu ganjil. Ganjil maka secant berubah menjadi kosekant. 270 kurang A berada pada kuadran ketiga. Secant itu mengikuti tanda untuk cosinus. Cosinus minus berarti juga tandanya minus. Tangens min A, kuadran keempat. Kuadran keempat, tandanya minus. Minus kali minus, plus. Oke? Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, maka kita harus membuat dulu segitiga, siku-siku. Karena kita ketahui sin A sama dengan 2/3. Jadi, depan 2, miring 3. Dengan menggunakan Pythagoras, kita dapatkan sudut sisi yang satunya. Cos A, akar 5/3, samping per miring. Kotangens A, samping per depan, akar 5/2. Kosekant A, miring per depan. Tangens A, depan per samping. Oke? Nah, kita selesaikan yang di atas, samakan penyebut di atas, samakan juga penyebut yang di bawah. Kita dapat 2 akar 5 tambah 3 akar 5 per 6. Dibagi, per ini sama dengan bagi. 3 akar 5 tambah 4 per 2 akar 5. Nah, per atau bagi, kalau saya ubah jadi kali, maka dibalik. 2 tambah 3, 5. 5 akar 5 per 6, saya kalikan dengan 2 akar 5 per min 3 akar 5 tambah 4. Nah, sudah itu, akar 5 kali akar 5. 5, 5 kali 2, 10. 10 kali 5, 50. Di per 6. Ini saya balik saja, sama saja posisinya. 4 kurang 3 akar 5. Kita rasionalkan penyebut. Ini kita sudah pelajari di kelas 10. Kalau 4 kurang 3 akar 5, maka sekawannya itu adalah 4 tambah 3 akar 5. 4 tambah 3 akar 5. Nah, setelah kita rasionalkan penyebutnya, kita dapatkan ini hasilnya. 50 dikali 4 tambah 3 akar 5 dibagi min 174. Ya, demikian contoh yang sudah saya berikan. Selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri.